Karena tadi sebenarnya agak cukup kompleks, coba kita dengar. Ini yang paling kompleks sih. Angka nih kan Cukup ada angka aja. iya, cinta nih gimana? Semuanya kan bisa dihitung. Nah, ya sekarang bahan bakar saja banyak macam-macamnya ya. Pertalite, ya, Pertamax biar lu buat turbo. Itu kan semua angkanya yang berbeda, angka di dalamnya kan. Isooctane, n-heptane kayak gitu ya kan. Itu kekuatan itu ke mesin. Saya baca doang sih. Oh iya. Tapi kalau cinta sederhana, sebuah kekuatan yang mengikat. Udah. Jadi kalau misalnya gini, saya suka, saya cinta sama dia. Nanti dulu ada ikatan nggak? Kalau dia ada ikatan dari si lawannya, maksudnya si yang dimaksud, itu bukan cinta, itu ketertarikan untuk kagum. Nah kalau ada ketertarikan, nah makanya saya mohon maaf, ketika Pak Guru bilang cinta terhadap Sesuatu manis. barang, Oh barang. Nah. itu ketertarikan kalau menurut saya loh ya. Oh, cinta kata dari bendanya terhadap kita. Lain soal kalau bisa dibahasnya dengan energi. Energi itu kayak gini. Contoh, Pak Guru dan Marsha pasti pernah tahu ada budaya tertentu yang terhadap barang itu harus dimandikan. Oh iya. Itu budayanya budaya. Terus harus diberi sesuatu. Kenapa? Karena supaya energinya ada chemistry. Kan semua yang benda apapun juga diikatnya oleh energi. Tapi dari mana kita mendasari bahwa yang dimaksud dengan cinta itu adalah keterikatan dan bukan ketertarikan? Dari mana definisi itu? Begini. Misalnya saya dengan seseorang. Misalnya saya cinta. Kamu? Enggak. Bukan cinta itu. Itu individu saya tertarik doang. Ya, tapi istilah itu akan terikat pada definisi-definisi yang sesuai dengan kultur dan struktur masyarakat. Misal gini, cinta dengan love, dengan mahabbah misalkan, itu diartikan bahasanya sama, padahal itu artinya sepenuhnya berbeda. Yang orang Arab yang menyebut mahabbah itu konseptualnya sama sekali berbeda dengan love. Love yang mengalir, penuh cinta, penuh keindahan, beda dengan cinta yang gemercik seperti ini, berbeda dengan yang memiliki beban tanggung jawab. Itu sebenarnya sepenuhnya berbeda. Jadi maksud saya, kalau kita memilah bahwa definisi cinta itu adalah ada ketertarikan, kemudian berbeda juga dengan ada kepemilikan, ada kenyamanan dan sebagainya, maka cinta akhirnya tidak bisa menghasilkan definisi apapun kalau misalkan aturannya seperti itu. Dan ini jadi gini nih, untuk menjadi sebuah definisi kita tuh membutuhkan dua hal. Yang pertama itu adalah dia golongannya apa, yang kedua dia identitasnya apa. Jadi saya disebut manusia, apa yang dimaksud dengan guru gembul? Maka cari dulu golongannya apa. Golongannya adalah manusia. Apa yang mengidentikan dia dengan kelompok yang lain? Guru gembul adalah manusia, YouTuber gendut yang gimmicknya adalah seperti ini. Maka menciptakan satu definisi. Nah, ketika definisi tadi cinta itu disebut sebagai ini adalah ketertarikan, ini adalah ikatan dan sebagainya, dan definisi itu kemudian diurai, ternyata itu setiap struktur masyarakat dan setiap kultur masyarakat itu berbeda-beda, maka dia tidak akan bisa menyangkut pada golongan apa. Gitu loh. Jadi ini juga yang akhirnya bukannya cinta emang nggak harus ke golongan apa ya? ya enggak, makanya tidak definitif pada akhirnya. Menjadi pengalaman subjektif Beda-beda kan? Emang beda-beda pengantinnya. Iya. Jadi kalau menurut Mas Terjo, Jadi kekuatan ikatan, sebuah kekuatan ikatan. jadi semakin diikat semakin cinta. BDSM tuh cinta banget berarti tuh ya? Vegetal. Atau gimana tuh? Pakar sisi saya. Oh sini pendapat saya. Apa itu segede akan menghasilkan tiga. Beberapa contoh terbagi kalau di Yunani ya. Agape, Philia, Eros. Eros itu apa? Ya tadi mungkin kamu bilang saya ada kesukaan yang di dalamnya, ada kesukaan terhadap libido yang di dalamnya. Kalau Philia itu orang tua, saudara, ke teman, ke semua. Nah kalau yang tidak terlihat itu yang disebut dengan ini agape itu adalah kekausa prima, yang mahal. Ya kalau kita yang sebagai orang beragama ya Tuhan. Ada juga yang tidak beragama yang menganggap batu besar itu kausa pribadi ya. Alam tak alam. Coki Pardede mencintai Gramedia dan Wikipedia. Iya. Menurut saya, oke ya siap tuh. Jadi buat kekuatan yang gimana? Bukan karena korban sinetron ikatan cinta, enggak. Cinta itu yang menguat sebuah ikatannya gua. Ya berarti harus harus
Ada harus apa ya? Itu Kalau pakai borgol berarti bukan cinta. balik lagi ke situ kan. Dia pengen ngebahas itu dari tadi. Terus saya pikir, Nah, kalau itu ikat itu unsur aja itu atau tidak borgol dari ente kan. Kalau yang tadi dimaksud adalah cuma ingin nikmati tubuh Anda. kok bisa kayak gitu? Nah, setelah Pakat. Tapi enggak, kalau BDSM itu bukan ingin menikmati tubuh aja. Iya. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk fetishes. Dan karena itu bentuk fetishes, maka ini bukan hanya menyangkut masalah erotisme, tetapi gabungan antara erotisme dengan sesuatu yang lain gitu. Dengan sesuatu yang lain. Jadi bisa aja. Jadi misal ada orang yang resesif. Orang-orang yang resesif itu sangat menyukai dirinya didominasi. Kenapa? Karena artinya dia hanya mendapati kenikmatan tanpa dia melakukan inisiasi apapun. Itu banyak. Jadi dia pengen dapat enaknya, tapi nggak usah mikir gue harus ngapain gitu. Gue terima selesai dah gitu ya. Dia terima selesai gitu. Nah itu akhirnya misalkan muncul yang seperti itu. Atau Ada pengalaman apa? Terus bukan gini cinta ya mampir dulu ke sini lah. atau para pria. Pria itu sebenarnya manusia yang lebih kompleks karena ada bagian-bagian dari tubuhnya yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan unsur-unsur atau faktor-faktor eksternal. Di antaranya apa? Rasa sakit. Laki-laki cenderung menyukai rasa sakit, gelut, tonjok-tonjokan, orang heureuy aja kuling gitu, mana kemana wae gitu kan. Karena dia tidak pernah memiliki rasa sakit secara internal seperti perempuan. Perempuan gak disakitin, suka sakit sendiri. Gak bulanan misalkan. Atau misalkan Kalau nanti malah atau ya kadang-kadang malam-malam suka nangis-nangis sendiri nggak jelas si perempuan itu kan juga kayak gitu. Karena nyari masalah ya. Kan bangun-bangun lapar. periodnya udah datang. Karena ketika perempuan memiliki rasa sakit secara internal dan itu dibutuhkan, pria tidak memiliki rasa sakit secara internal itu, maka dia harus mencarinya di dunia luar. Dia gelut tuh, adrenalin naik, dia suka dengan pertarungan itu. Nah, jadi kadang-kadang misalkan BDSM jadi perilaku di dirinya yang mendapatkan kesakitan, itu bisa aja adalah gabungan antara erotisme dengan keinginan besar dia untuk mendapatkan rasa sakit karena dia secara alamiah tidak memilikinya. Oke, nah tadi kan bahasnya yang udah melipir ke Gak melipir, udah masuk gitu. masuk. Dosa. Wah, aku tuh kayak tanya ya, jadi kalau misalkan laki-laki tuh mandang perempuan tuh sebenarnya bisa nggak sih tanpa perspektif seks gitu? Dari ayah dan nana. Ya mulai dari Mas Terjo dulu. Untuk yang kita bicaranya menjalin hubungan kan ya. Yang Alif dari tadi kan cinta secara luas ya, untuk siapa teman, untuk orang tua, atau apalagi pembahasan Pak Guru juga. Ini untuk jalinan hubungan ya, orang yang kita tarik awalnya suka. Bisa tidak? Bisa tak? Bisa Misalnya Rian Pak melihat teman lihat seks. Tanpa seks gitu. semuanya itu ya 80% mungkin ya. Ya Pak Guru, kalau saya nih, mohon maaf nih, saya melihatnya Ternyata Master Jo Sandi Sabul. dianggap negatif atau positif, pasti juga akan melihat dari segi ya fisik itu pasti. Di awal tuh fisik banget, udah pasti semuanya awalnya fisik. Tapi saya pernah nonton satu talk show itu, mohon maaf, ada dua tunanetra ini. Mereka dipertemukan lalu menikah, terus lahir ya anaknya sih tidak tunanetra gitu. Nah dari situ menepis kalimat dari mata turun ke hati, atau cinta datang dari mata turun ke hati katanya. Itu ditepis, tidak berlaku, malah kalimatnya jadi keren. Tanpa melihat pun mereka bisa jatuh cinta. Kan? Ya, jadi tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Buat cowok-cowok yang nonton ya jujur aja lah, hampir semuanya. Atau tarikan ya gini aja. Siapa tahu saya yang lihat baju kan udah jelas minimal difoto dulu untuk suka nih, tertarik, bisa dipegang di bangkus. Tapi kok gitu tuh? Kalau dia pegang itu, ini ke benda tidak, ya tahu kena gitu ya. Tapi saya mikirnya ngeres loh tadi soal dipegang. Mikirnya ngeres ya. Kalau di awal kalau guru kumpul nggak dipegang di Zoom ya, Mas? Gak boleh. Enggak. Darat dulu. Baru itu. Ya kita kan nggak mungkin sayang sama orang kalau tanpa melihat.
gitu ya. Iya, dan cinta atau suka ya didahului ya, bukan mendominasi, didahului oleh apa yang kita pilih. Kalau tadi bicara soal bisa net tidak melihat seks, ya itu kepanjangan jalan ke sana aja. Waduh, silakan. Kadang tadi di kalau misalkan suka, visualnya suka nih. Suka tuh emang otomatis dia lewat perspektif seks gitu. Apa kayak ya udah sekedar suka tapi nggak membayangkan sesuatu yang jauh lebih gitu daripada ya suka doang gitu. Bebas sih siapa yang jawab nih. Ya ini saya ini dulu ya, yang nyana dulu dia, nyana dulu. Saya suka misalnya sama seorang wanita, misalnya nggak usah jauh-jauh lah ya, misalnya harus buat saya, kita lagi duduk nih, saya mau kenalan sama dia. Oh belum dong, kita udah punya pasangan belum? Mantap nih, makin masuk. Udah Pak tuh Pak. Tuh, marah tuh langsung. Misalnya ada Terus Bukan. iya emang bukan mencapta. sebenarnya apa? Amat. Oh iya mana? Dan itu enggak ya, udah gitu, udah suka saya. Tanya udah cocok. Yuk kita mau ngopi, seneng ngopi, seneng. Berdiri lah kita. Artinya kamu lebih jangkung dari saya jauh. Ya semedon itu. Hilang, Itu. hilang saya jujur. Gitu maksudnya. Ngomongnya jadi inferior ya. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa poin. Itu gerbang awal, tapi bukan berarti itu sesuatu yang langgeng. Ketika berjalan, otaknya bukan ini. Ini awalannya lah ya. Itu tambah kecil ya, pada saat narasi dong banyak hal yang lain. Kalau sudut pandang dukung. Kenapa ayam betina tidak punya payudara? Nggak tahu, emang nggak punya. Karena ayam jantan tidak punya tangan. Ada tangan. Dua itu apa itu? Dia jalan pakai tangan, kaki. Maksa banget sih. Ya itu sayap bukan tangan. Maksa amat sih. Tapi sebenarnya dari situ tuh iya terus lanjut. Ya jadi maksud saya gini nih, sekali lagi ya, saya cenderung untuk membahas psikologis itu dalam kacamata fisiologis. Ya. Jadi maksudnya gini, pertanyaan yang tadi itu ya, kenapa ayam betina tidak punya payudara? Sebab ayam jantan tidak memiliki tangan. Itu ilmiah. Maksud saya adalah gini, ini dalam ranah biologi ya, saya mohon maaf ya, tapi ceritanya gini. Waktu manusia masih berbentuk purba dalam kondisi membungkuk, berjalan dengan membungkuk dan kadang-kadang tangannya turun, maka ketika mereka ingin tahu siapa betina yang bisa dihamili, siapa yang bisa dibuahi, maka dia akan melihatnya dari bagian bawahnya sudah memerah atau belum. Saya mohon maaf ya, sudah memerah atau belum. Ketika manusia berdiri tegak, maka bagian bawah itu menjadi tersembunyi, tidak diketahui. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa betina ini sudah bisa dibuahi atau tidak? Maka si betina itu berevolusi menghasilkan payudara. Payudara itu gak penting sama sekali untuk fisik perempuan, bahkan membebani. Dan untuk misalkan menyusui bayi itu pun tidak ngaruh, karena yang rata pun sebenarnya bisa menghasilkan kelenjar susu. Tetapi kenapa bisa berlemak dan bulat dan ya yang fantasinya berhenti di situ? Kenapa bisa seperti itu? Adalah sebagai kompensasi karena si pria tidak lagi bisa melihat bagian bawah dengan leluasa, sehingga dia harus ditarik dengan bagian yang lain. Jadi payudara dalam konteks ini jelas adalah untuk formulasi untuk masalah seks dan reproduksi itu adalah untuk daya tarik gitu. Itu daya tarik seksual dan itulah akhirnya yang menyebabkan kenapa laki-laki dari berbagai jenis dari seluruh dunia di semua usia itu suka pada payudara. Sekali lagi saya mohon maaf ya, kita berbicara dalam konteks yang dewasa dan biologis gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah bisakah laki-laki melihat perempuan tanpa pikiran yang aneh-aneh dalam artian seks gitu? Bisa, seperti yang tadi itu caranya karena manusia itu adalah makhluk yang mempertahankan dirinya dan makhluk yang mempertahankan spesiesnya. Sejauh dia adalah makhluk yang mempertahankan dirinya ketika kita sedang rapat atau apa dan sebagainya, maka dia akan memperlakukan perempuan sebagai manusia. Tetapi ketika dia mengidentifikasi bahwa itu adalah perempuan, maka pikirannya pasti seks dan reproduksi. Itu pasti. Nah, bagaimana ciri untuk mengetahuinya? Mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwa seseorang laki-laki itu ketika berinteraksi dengan kita, dia mikirnya seks atau mikirnya kita sebagai manusia. Pikiran yang paling sederhananya begini, karena tadi salah satu objek yang paling dikejar oleh laki-laki itu adalah payudara, maka orang yang berpikir melihat perempuan sebagai manusia, dia melihat dari mata ke atas.
Tapi kalau misalkan yang berpikirnya soal cinta, reproduksi, dan seksual, dia akan melihat dari mata turun ke bawah. Makanya, laki-laki yang ngobrol sama perempuan, kemudian tiba-tiba si laki-laki itu mundur selangkah atau 2 langkah, ada kemungkinan dia mikir seks. Agar sudut pandangnya lebih luas terhadap bagian bawah. Oh, I see. Mundur selangkah 2 langkah. Iya. Jadi biar lebih perspektifnya lebih kena kan. Bisa satu aja. Oke, silakan duluan. Stres bisa kelihatan semuanya. Dan ini pula yang menyebabkan misalkan kalau perempuan jalan sendiri dia merasa insecure dan apapun yang dia bawa akan dia simpan di bagian depan. Cewek kalau jalan sendiri gini, ya karena dia secara alamiah juga mengetahui bagian mana sebenarnya yang menjadi incaran gitu. Ya. Ini istilah ngomong terlalu vulgar gak sih? Tapi di Instagram cewek-cewek nggak kayak gitu tuh. Apaan tuh? Tiap hari. Insecure dia mungkin banyak Apa? Ada yang malah sengaja begini. ikannya gitu. Ada yang dulu wawancara, apa kabar kamu? Nah itu kenapa? Ya jadi balik lagi. Ini simpel umumnya ya. Ini umum, ini simpel dan dari patokan ini kita bisa merembet ke sana ke sini. Jadi gini, perempuan yang ingin mempertahankan dirinya, dia akan tutup dirinya, berkerudung dan sebagainya. Perempuan yang ingin melestarikan spesiesnya, dia akan buka itu. Masalah utama bagi perempuan adalah mereka jauh lebih ribet daripada laki-laki karena dua nalurinya berbenturan beda dengan laki-laki. Laki-laki nalurinya itu lurus. Jadi misal gini nih, dua naluri tadi ya, naluri dasar, mempertahankan diri, mempertahankan spesies. Kalau laki-laki ingin mempertahankan dirinya, bagaimana caranya? Badannya diperkuat, sering nge-gym, sering latihan bela diri, dan akhirnya dia dapat kemampuan untuk mempertahankan diri, dan akhirnya dia bisa dapat cewek. Jadi kemampuan mempertahankan diri dan kemampuan untuk memperoleh rahim yang bisa dia buahi untuk melestarikan spesies dapat. Tapi sekarang perempuan beda. Kalau misalkan perempuan ingin mempertahankan dirinya, maka dia harus sebisa mungkin berjauhan dengan laki-laki. Karena saya mohon maaf, masa otot laki-laki lebih besar, tulangnya lebih padat, kulitnya 1,5 kali lebih kuat. Jadi kalau misalkan perempuan dengan laki-laki berhubungan, kemudian terjadi tindak kekerasan, kita tahu siapa yang akan jadi korbannya. Makanya perempuan yang ingin berusaha untuk mempertahankan dirinya, dia akan menutup diri sebisa mungkin sampai dia akhirnya menemukan laki-laki yang benar-benar mencintai dirinya, yang menjamin bahwa dirinya tidak akan disakiti. Tetapi kalau misalkan si perempuan itu mencoba secara naluriah yang dikedepankan itu adalah proses mempertahankan spesies, maka ya udah dia terbuka, dia berhubungan secara bebas dan akhirnya nanti dia punya anak dan sebagainya, ya udah lebih bebas gitu. Nah, ini kan berbenturan. Kalau dia harus mempertahankan diri berarti dia menjauhi mempertahankan spesies buat perempuan. Kalau dia harus mempertahankan spesies, kalau misalkan dia umbar si auratnya kayak gitu, dia beresiko untuk mendapatkan kecelakaan-kecelakaan yang lebih buruk secara fisik dan secara mental. Kan bentrok di situ. Itulah yang akhirnya menciptakan kegagalan abadi buat kalangan feminis. Dia nggak mungkin bisa melawan itu kecuali tubuhnya sudah direkayasa. Karena itu emang udah fitrahnya gitu ya. Iya, fitrahnya. Ya, makanya yang saya tanyakan kepada misalkan para perempuan gitu. Ya, mau mempertahankan diri, ya berarti dia jauh dari mempertahankan spesies. Karena dia menutup diri, dia misalkan memingit dirinya sendiri, sehingga dia susah untuk mempertahankan spesies, untuk bereproduksi. Tapi kalau misalkan dia membuka diri, oke, dia bisa mempertahankan spesiesnya. Tapi resiko dia disakiti, dipukuli, ditinggalkan dalam kondisi paling krisis, itu pun bisa terjadi pada dirinya yang nanggung itu. Jadi kalau misalkan terjadi hubungan, misalkan saya mohon maaf ya, ini tidak menyangkut budaya kita, tetapi ini menjadi pembenar buat budaya kita. Budaya kita mengajarkan kita untuk seks itu after nikah. Ya. Kenapa seperti itu? Setelah si laki-laki bersumpah bahwa saya akan memberimu nafkah seumur hidup, melindungimu seumur hidup, setia seumur hidup, dan memberikan misalkan ya layanan seks seumur hidup itu, baru si perempuan mau menyerahkan dirinya. Jadi aman di situ. Jadi pernikahan itu muncul atas kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan terhadap wanita. Gitu. Mantap. Oh, tapi tadi ya Pak, bentar ya. Berarti di ini kepancing tadi tuh kan ngobrolin juga kayak ya wanita ada yang kayak dia terbuka, ada yang dia tertutup gitu untuk melindungi dirinya. Tapi banyak juga di luar sana tuh yang kayak ya harusnya kan laki-laki tuh nggak boleh dong kayak misalnya attract-nya gara-gara ya walaupun dia terbuka tapi kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa nggak boleh.
nggak bisa nggak boleh dalam kalau dalam dunia hipnotis atau NLP kita belajar tentang isi otak wanita dan pria. Itu beda jauh banget. Otak pria ada 2 otak bagian besar yang berpikiran tentang seks. Bahkan ada 1 otak bagian kecil lagi yang seks juga. Jadi ada 3 otak besar. Ada 2 otak besar dan 1 otak kecil. Sedangkan wanita di otak wanita 1 otak kecil doang yang memikirkan tentang seks. Sehingga nggak bisa dibandingin antara pemikiran seks pria dan wanita. Bahkan kalau kita bandingin wanita tuh kayak ngelihat cowok agak-agak bingung. Kok cowok ngelihat foto 2 dimensi doang bisa on ya? Gitu. Nah bagi cowok itu adalah hal yang wajar gitu. Karena ya itu terbuka, terus juga halusinasi cowok langsung otomatis nggak bisa kita rem. Karena kalau pengalaman pribadi dianggap kita juga tuh apaan yang itu ya seriusan. Semua cowok gitu. Kata siapa semua cowok? Membersihkan diri. Karena saya yakin istri saya nonton. Cari album. Ini belum tahu ya, Min. Oh ini nggak belajar psikologi mas. Nih saya kasih tahu biar tahu. Pas bagian saya disensor ya semuanya. Oh ini dipotong gue doang. Ya, jadi sebenarnya kalau seks itu bagi cowok itu adalah keinginan, bagi wanita adalah kebutuhan. Makanya cowok agak sulit untuk menahan hal tersebut. Makanya ketika setelah nikah, cewek suka berpikir kok cowok mau mulu sih gitu. Kayak misalkan ngelihat cewek istrinya udah sholat langsung dikejar gitu. Nah itu karena nggak bisa ditahan. Kalau nggak usah volley bahasa lanang tuh ya, untuk urusan seks wanita tuh harus dipancing dulu baru bermasalah. Sedangkan pria nggak dipancing juga udah bermasalah, gitu. Karena memang Malah yang suka mancingnya cowok. itu. Jadi memang bahkan dalam penelitian saya pernah baca penelitian dari Jepang, pria itu berpikir tentang seks 60 detik sekali. 60 detik sekali. Waduh, penelitian pernah yang keluar. Terus bahkan juga ada yang bilang hasrat seks pria dan wanita perbandingannya. Saya pernah ngelihat salah satu penelitian juga. Pria itu 1 hari dibanding wanita 4 bulan hasrat pengen seksnya. Jadi jauh banget perbedaannya. Tapi kalau ditanya tadi bisa nggak ngelihat menilai wanita tanpa ngelihat seksnya? Bisa, tapi harus tertutup full. Makanya dalam film tertutup kan, pakai baju longgar. Itu kita ngelihat wanita kayak nggak langsung mikir ke sana tuh. Gitu langsung buka. Apa biar baru mikir nih? Oh gue waktu lansing gitu pak, ada yang mikir itu nggak akan viral, nggak ada viral kecuali wah. Wow. Gitu. Nah, tapi tadi ada ini juga yang lagi hype juga ya. Apa? Ada malah fetishnya tuh sampai yang lebih tertutup gitu. Bahkan yang kayak bercanda tuh mereka tuh jadi lebih tertarik gitu kan, tuh lebih tertutup. Ya, itu korban film. Iya, itu sebenarnya Korban media. iya. Media tuh kadang-kadang membuat sesuatu yang orang tadinya merasa ganjil banget kayak gini, lama-lama jadi terbiasa. Iya, Jadi mencoba ya apapun juga yang namanya sering dicoba lama-lama jadi sebuah kesukaan. iya jadi benar. Jadi dari film atau dari kayak ya video-video porno yang beredar itu karena kebanyakan ngelihat yang terbuka, mereka punya pemikiran kalau tertutup menarik ya. Akhirnya mereka cari yang tertutup. Jadi kayak dua likes gitu. Iya, kan bukan jadi sesuatu Ya, maksudnya ada sebuah usaha gitu ya. sesuatu hal yang terbiasa akan jadi biasa-biasa aja, nggak ada kak. Atau makanya gini, pria tuh kalau ke bini, kalau udah terus ke VR pria adalah mempertahankan hasrat tersebut ke istri. Itu yang sulit tuh. Karena dia kan jadi Itu sulit tuh katanya istrinya itu serat merah itu sulit. ini saya dapat cerita dan tergolong mulai di sini. Gila itu bakal. Tapi saya sedikit bahas ya. Jadi sebenarnya penelitian bahwa misalkan laki-laki berpikir tentang seks jauh lebih lama dan banyak daripada perempuan itu harus bukan berarti salah, tapi harus misalkan kita luruskan sesuai dengan sudut pandang sains itu. Jadi maksudnya gini, sebenarnya yang jauh lebih banyak berpikir soal seks dan reproduksi itu perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu cuma 10%, perempuan itu 90%. Karena gini, saya jelasin dulu dari yang paling awal ya. Perempuan itu adalah makhluk esensial, laki-laki itu adalah makhluk eksistensial.
Dan itulah yang menyebabkan si Rock kemarin itu ngomong bahwa yang kita bisa cintai secara tulus itu hanya perempuan, anak-anak, dan anjing. Laki-laki tidak bisa dicintai secara tulus. Laki-laki harus memberikan sesuatu dulu, membuktikan kepada masyarakat tentang sesuatu, baru dia akhirnya dia bisa berharga. Perempuan, bahkan yang paling tidak, saya mohon maaf ya, perempuan yang bahkan paling tidak berguna sekalipun, kemana-mana dia dikawal. Tapi laki-laki butuh mencapai jabatan Vladimir Putin agar dia bisa dikawal. Karena apa? Karena secara esensial perempuan itu berharga, dan secara esensial pria tidak berharga. Pria menjadi berharga ketika dia memiliki eksistensi. Jadi dia butuh sesuatu yang, jadi kalau misalkan yang tadi itu, perempuan gak usah ngapa-ngapain, dia sangat berharga. Gak usah ngapa-ngapain, buka OnlyFans, penontonnya banyak. Gak usah ngapa-ngapain. Iya. Oh gitu. Iya. Saya nggak tahu. Oh iya. Tak buka. Nggak pernah buka ya. Makanya nggak tahu. Iya. Oh nggak tahu ya. Oh ya itu yang itu. Banyak banget. Oh baru tahu. Sedangkan si laki-laki dia butuh sesuatu di luar esensi dirinya. Makanya dia butuh faktor eksternal. Biar orang-orang tidak langsung nyerang saya. Agar dia itu benar-benar mendapatkan penghargaan. Nah, oke, apa yang membuat perempuan itu berharga secara esensial? Karena dia adalah makhluk yang bereproduksi. Itu berbeda dengan laki-laki. Makanya di film Titanic dan semua film tentang masa lalu, kalau terjadi kecelakaan, selamatkan dulu wanita dan anak-anak. Biarin laki-lakinya mampus, nggak apa-apa. Karena gini, kalau misalkan terjadi perang, ada di situ ada 50 laki-laki dan 50 perempuan. Kalau misalkan si perempuannya yang mati, maka misalkan perempuannya tinggal satu, punah masyarakat itu. Tetapi kalau misalkan perempuannya yang diselamatkan dan laki-laki katakanlah tinggal 1 atau 10, maka dalam waktu yang sangat simpel, sebentar, masyarakat itu bisa pulih kembali dengan kemampuan perempuan untuk reproduksi. Jadi reproduksi itu dasar dari makhluk hidup. Makhluk bisa disebut hidup itu ketika dia bereproduksi atau bereplikasi, kan begitu. Karena si perempuan itu sudah sejak awal menjadi sangat berharga secara esensial karena kemampuan reproduksinya, maka saya mohon maaf, tubuh perempuan sepenuhnya didesain untuk reproduksi, sedangkan tubuh laki-laki didesain bukan untuk reproduksi. 10% laki-laki untuk reproduksi, tapi sisanya adalah untuk mempertahankan diri. Perempuan untuk mempertahankan spesies. Makanya saya mohon maaf, yang tadi itu, kenapa perempuan harus lebih lemah ototnya? Ya karena tubuhnya difungsikan untuk reproduksi. Kenapa si perempuan dipenuhi oleh hormon estrogen, progesteron, itu semuanya adalah hormon-hormon reproduksi. Kenapa perempuan menimbun lebih banyak lemak dan memiliki storage lemak yang lebih banyak daripada laki-laki? Karena dia memang untuk reproduksi, untuk kebutuhan-kebutuhan reproduksi. Termasuk dorongan perempuan untuk berdandan itu sebenarnya adalah dorongan dia untuk mendapatkan atau untuk menuntaskan hasrat reproduksinya. Ini saya akan ditentang oleh banyak feminis, tapi ayo kita berdebat dalam sains. Gitu. Jadi bukan ideologi tapi sains. Gitu. Jadi maksudnya perempuan untuk bisa berdandan, kenapa dia harus berdandan? Karena dia nyaman dengan tubuh yang bagus, tubuh yang indah. Kenapa? Karena dia tidak mungkin nembak laki-laki duluan. Karena kalau dia nembak laki-laki duluan, berarti mungkin dia akan mencintai si laki-laki itu, sedangkan si laki-laki itu tidak mencintai dia. Kalau si laki-laki tidak mencintai dia, dalam hubungan bisa aja dia di smackdown gitu. Dan dia tidak bisa bertahan. Makanya si perempuan nunggu ditembak. Buat apa? Bahkan sampai tahun ini, perempuan semuanya pengen nunggu ditembak duluan daripada nembak duluan. Ya semua. Kecuali Jepang, oke. Enggak Jepang doang enggak. Iya. Ya, tapi rumus umumnya dulu. Memang nanti ada kasus-kasus tertentu, tapi rumusnya dulu. Kenapa perempuan nunggu ditembak duluan daripada ngajuin diri? Karena kalau misalkan ditembak duluan, artinya si laki-laki itu telah membuktikan bahwa dirinya mencintai. Dan akhirnya resiko dia untuk mendapatkan kekerasan lebih kecil daripada kalau si perempuan itu nembak duluan, terus dia tidak tahu sampai sejauh mana cinta si laki-laki itu pada perempuan. Kan begitu, dasarnya itu seperti itu. Nah, karena si perempuan itu pengennya ditembak duluan, maka dia harus memiliki naluri tertentu agar dia menarik, agar dia ditembak, yaitu dengan cara berdandan atau merias diri. Sejauh dia pubertas, maka sejak saat itulah dia mulai merias diri. Oke, silakan. Apa tadi kasus-kasus yang menentangnya terjadi? Tentu semua gimana? Oh iya, belum tentu semua. Tadi duskunnya Belum tentu semua cewek pengen ditembak duluan. Itu. Oh iya, wanita tuh nggak semuanya, karena kalau wanitanya udah ya saya bilang ya, dalam teknik percintaan tuh banyak.
sebenarnya bagaimana cara membuat wanita ketagihan, bagaimana cara membuat ketagihan bukan dalam hal seks ya, tapi ini ketagihan dalam hal ketergantungan. Jadi kayak pengen ketemu terus gitu. Ya. Ketika si pria ini tahu teknik-teknik ini dan mau praktekkan ke si wanita, wanitanya yang terjadi adalah wanitanya yang bucin duluan. Nah, ketika wanitanya bucin duluan, ini sering terjadi. Saya harus memiliki kata kasar. Ini sering terjadi. Si wanitanya yang duluan bergerak untuk nikah yuk. Oh, kalau nikah tuh pasti perempuan. Yang ngajak nikah pasti perempuan, yang ngajak pacaran pasti laki-laki. Enggak, bukan. Oh, kita enggak. Belum pacaran. Ini konteksnya belum pacaran. Bahkan ada teknik one date closing. Oh iya. One date closing ini mengarah ke alam plus ya. One date closing, ketika one date closing itu dipraktekkan dan itu terjadi, itu biasanya tuh nggak ada hubungan sama sekali. Si wanitanya tiba-tiba yang lagi teleponan tiba-tiba nikahin gitu. Ilmu ini tidak boleh dengar oleh para pria yang tidak benar ya. Enggak, ini saya nggak akan tahu kan one day closing itu gimana. Oh, enggak dikasih data. Buat para bapak perlu. Kenapa? Ini buat bekal buat anak-anaknya. Karena di luar sana banyak predator-predator pemangsa-pemangsa yang tahu bahwa tadi Pak Guru bilang cewek berdanda tujuannya yo ketertarikan biar ada ketertarikan dari lawan jenis. Nah, si cowoknya udah tahu, oh gua mah ya akan serius sama dia. Nah itu saya harus tunjukkan bahwa saya tertarik dengan segala sesuatu yang ada, menerima apa adanya. Padahal itu untuk ya kesenangan sementara. Gimana cara mengetahui bahwa si laki-laki itu serius atau tidak? Nah, di mana? Dari sana. Bawa ke keluarga. Nah, Bawa ke keluarga belum tentu. Belum keluarga. Begini, bawa ke keluarga. Ini khusus buat orang tua yang punya anak remaja. Ya, komunikas. Orang tua yang tahu anaknya bandel, Ya. udah tahu, udah jadi ini kok cewek beda lagi nih, udah biasa dibawa beda. Oh bukan maksudnya si cewek deh mau tahu nih cowoknya serius apa enggak. Ini perlu buat para orang tua. Kalau punya anak remaja dan sudah mulai dekat dengan siapa, ayo anak muda lah gitu ya, ajak ke rumah. Saat diajak ke rumah, iya kalau cowoknya itu galang-galang, banyak alasan, enggak semangat, hati-hati. Berarti dia tingkat keseriusannya ya kalau sudah ini sedih over. Tapi kalau diajak rumah serius nih, wah ada antusias, berarti dia Belum tentu. Oh, dia terbiasa. Nah, betul. Ya, pemanik player itu apa teh dia player ini cubit-cubitan gini tak ya cubit kumpul. Sabar. Maksudnya gini, sabar di tangan ngomong, ini cubit-cubitan. Ini menang nih di atas ini. Tapi Marcel di atas saya juga. Nah, ngalah juga. Nah, makanya kita harus tahu asal pembicaraan aja kita boleh tahu. nah ini ada tema yang harus di-split nih. Jadi ini yang barusan dibahas itu ada tema biologis dan tema budaya yang disatuin padahal mestinya dipisah. Jadi ceritanya gini nih. Ada penulis di Amerika Serikat yang mewakili beberapa penulis lain termasuk di Eropa juga yang namanya itu adalah Donald Brown. Dia menulis sebuah buku judulnya itu adalah Human Universal. Di situ diceritakan tentang budaya-budaya universal di seluruh dunia. Jadi ini dalam konteks antropologi saya ceritain sedikitnya gini. Jadi gini, Nyi Roro Kidul itu ada atau enggak? Enggak ada. Karena apa? Karena yang menceritakan hanya orang-orang Jawa dan Bali saja. Artinya apa? Itu sepenuhnya mitos. Tapi kalau misalkan kita misal ya kita pikirin, ini nih, raksasa itu ada enggak? Ada. Para ilmuwan yakin bahwa raksasa itu ada. Kenapa? Karena di seluruh bangsa menceritakan sesuatu yang sama, yaitu raksasa. Jadi kalau setiap bangsa yang tidak berkomunikasi satu sama lain, ternyata mereka masih aja menceritakan sesuatu yang sama, artinya cerita itu nyata. Atau cerita itu terkait dengan fenomena fisiologis atau biologis. Begitu. Nah, salah satu yang luar biasanya di sini adalah bahwa di antara budaya-budaya universal, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan itu terjadi universal, bahkan ketika satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak saling ketemu, tidak saling berinteraksi, ternyata pernikahan itu ada. Kalau sunatan, ada budaya yang iya, ada yang enggak kan? Kalau apa? Tapi kalau pernikahan semua bangsa itu ada. Artinya apa? Pernikahan terkait dengan urusan biologis dan fisiologis. Itu kesimpulannya. Nah, lalu apa yang tadi harus di-split itu? Ketertarikan seks itu adalah unsur biologis, tetapi pernikahan itu adalah unsur antropologis yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi bagaimana cara membedakan si laki-laki yang memiliki ketertarikan biologis semata dengan laki-laki yang sudah tersosialisasi dengan budaya masyarakat? Salah satunya memang yang tadi itu dijelaskan sama Master Joe, yaitu
dia bukan hanya ketertarikan pada si perempuan itu, tetapi dia mampu bertanggung jawab untuk urusan-urusan yang lebih budaya, yang lebih tradisi, yaitu datang ke orang tuanya, ditutuin tanggal. Tapi sekali lagi ya, kasus kalau nemuin orang tua doang, player begitu. Nah iya, nah tolongnya. Buat cari buka gitu ya. Enggak, buat meyakinkan si wanita. Ya, serius. Padahal Ada yang seperti itu memang ada. ada, padahal orang tuanya tahu, ini kan beda dari kemarin juga. Tapi maksudnya secara historis begitu gitu. Cuman kalau misalkan zaman sekarang itu memang tidak bisa dijelaskan dengan fenomena-fenomena sejarah. Karena kita tuh udah beda banget. Itu aja udah marah-marah dari tadi, kita udah kelamaan gitu. Udah sampai ditulis-tulis tuh udah 40 menit itu. Udah nulis selesai. Ya udah.